Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya kepada kita semua di hari yang berkah dan mulia ini, 8 April 28 Ramadan. Sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, dan alhamdulillah kita mengisinya dengan ilmu, dengan keberkahan, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ilmu magnet rezeki ini menjadi hiburan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Dan apalagi ya kalau bukan nikmat dari Al-Alim, nikmat ilmu dari yang maha mengetahui, yang maha memiliki ilmu, Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu ini bisa menemani Bapak Ibu semuanya meraih bahagia tanpa syaratnya ya. Ini adalah materi ke-10 ya dari jurus 10 jurus utama dari magnet rezeki. Dan tadi ya Ustadz Muhni sudah bacakan banyak ya beberapa orang yang mendapatkan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Subhanallah ya. Tadi juga saya dengerin tadi ada yang dapat 140 juta ya. Subhanallah ya. Nah itu ya, ketika kita udah mulai plong, energi-energi nggak bagus itu udah ya perlahan-lahan ya meredup ya, kemudian berganti dengan cahaya ya, cahaya energi-energi kebaikan, maka insya Allah ya. Ini tadi ada pantun yang kayaknya kelewat ya, saya mau bacain pantunnya ya. Oke, apa nih pantunnya? Diana Agustini ya. Ikan teri dimakan bebek, cakep. Idul Fitri is comeback. Ada kabin isinya buaya, ya. Magnet rezeki selalu jaya. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ya terima kasih Bu Diana ya yang sudah mengirimkan pantunnya. Ya teman-teman ya yang bisa bikin pantun silakan ya, kasih pantunnya biar kita bacakan nanti pantun-pantunnya ya. Bapak Ibu semuanya gimana setelah 9 materi yang sebelumnya ya, mudah-mudahan materi ini ya akan menghiasi kehidupan Bapak Ibu semuanya, dan kita berdoa minta sama Allah, ya Allah aku minta agar kenikmatan ini bisa terus melekat dalam hati ya. Saya pribadi setiap mengisi materi ini saya memposisikan diri sebagai seorang peserta ya, yang sayang sekali kalau seandainya saya sebagai seorang pemateri nggak dapetin ilmunya ya, padahal ilmunya bagus sekali ya, dan ilmu ini bukan dari saya ya, tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kemasan yang seperti ini Bapak Ibu semuanya jadi lebih mudah mencerna ilmu-ilmu Islam. Sebenarnya kan ini ilmu-ilmu Islam yang dikemas gitu ya, dikasih judul magnet rezeki bagi mereka yang sedang cari rezeki, maka mungkin dia mampir ke tempat ini ya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan alhamdulillah dipaksa menerima hadiah mobil dari suami di Ramadan ini. Subhanallah ya, dipaksa menerima hadiah mobil, Masya Allah. Subhanallah. Baik Bapak Ibu semuanya ya, ini adalah materi terakhir ya. Gimana bercampur-campur ya perasaannya, nano-nano ya, perasaan sedih, senang, bahagia gitu ya, plong, lega ya, kemudian juga rasa optimis ya, itu insya Allah menyatu menjadi satu ya. Namun yang namanya program pasti ada awal mula, pasti juga harus ada penutupannya ya, tapi jangan keburu ditutup ya. Ya, ini masih kita bahas tentang ilmu bahagia tanpa syarat dulu ya. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Masya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rawani Razali ya, Ramadan tahun ini sangat spesial karena bersama COMR ya, Camp Online Magnet Rezeki. Mau setiap tahun yuk ya, setiap tahun ya, mudah-mudahan ya insya Allah kita bisa terus menemani Bapak Ibu semuanya dalam nikmat ya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia tanpa syarat. Oh sebentar ya, oke. Bahagia tanpa syarat ya. Nah apa nih bahagia tanpa syarat ya? Nah, jadi kita ingin semuanya bahagia ya. Nah cuma di sini ditambahkan nih bahagianya tanpa syarat ya.
Yuk kita bahas. Bapak Ibu semuanya, untuk apa sih manusia diciptakan? Nah, untuk apa sih manusia diciptakan ya? Karena setiap robot itu pasti punya program ya. Setiap alat pasti punya program. Contohnya kulkas atau peti sejuk, peti ice ya, itu pasti punya program. Programnya apa? Programnya untuk mendinginkan ya makanan ya, sehingga makanan itu menjadi awet untuk dipakai beberapa hari, kan gitu. Kegunaannya pasti berbeda dengan mesin basuh, mesin cuci ya. Kalau mesin cuci ya kegunaannya adalah untuk mencuci ya pakaian yang tadinya sudah terkena ya bau atau kotor ya, kemudian masukkan ke mesin cuci. Nah, kalau seandainya ya makanan ditaruh di mesin cuci ya, kemudian baju ditaruh di mesin di kulkas atau di peti sejuk, di peti es gitu. Ya, nggak cocok dong, ya kan? Ya, karena setiap barang itu punya fungsinya. Nah, pertanyaannya adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa sih? Nah, ini dia ya. Ini yang menjadi pertanyaan dasar gitu ya, yang harusnya terjawab sehingga akhirnya kita bisa hidup sesuai dengan kemauannya Allah itu. Apa sih maunya Allah untuk kita? Ya, apa sih maunya Allah untuk kita? Ya. Apakah ya kita menjadi mesin cuci yang masukin makanan, akhirnya ya makanan itu kegiling-giling dan seterusnya ya nggak sesuai fungsinya, jadi nggak bisa dirasakan juga. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu semua ya, kita punya meta program ya, ditanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam chip gitu ya, mungkin ada chipnya tuh di ekor ini ya. Ada chip yang Allah Subhanahu Wa Taala taruh tuh ya, masukin ke manusia. Apa programnya ya? Jadi ketika ditanya buat apa manusia diciptakan ya, waktu itu ketika saya ditanyakan ini sama Kiai gitu kan, buat apa manusia diciptakan? Saya jawab untuk beribadah Kiai. Kata Kiai, salah, capek banget beribadah. Kata Kiai gitu. Aduh, kaget saya. Ya. Kan saya pelajari selama ini kan untuk apa manusia diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Itu yang akhirnya saya jawab sama Kiai, untuk beribadah Kiai. Alah gitu kan, capek ibadah kali ya gitu. Coba apa lagi? Kemudian saya jawab gitu kan, untuk menjadi khalifah Kiai gitu kan. Alah capek gitu kan, kata Kiai ya. Jadi khalifah kan capek ya, ngurusi orang ya. Terus kemudian Kiai jawab gitu kan. Nah, ini bahasa saya ya. Kalau bahasa Kiai dimuliakan dan dimanja. Kalau saya bahasanya manusia diciptakan untuk bersenang-senang. Coba tangannya begini Bapak Ibu. Bersenang-senang. Semua dong, 1, 2, 3 ya. Untuk apa manusia diciptakan? Bersenang-senang. Iya. Saya kaget tuh awalnya gitu kan. Kok bersenang-senang? Tapi ternyata ada dalilnya Bapak Ibu ya. Jadi inilah meta program Anda. Meta program itu adalah sebuah program tersembunyi ya, yang ya, jadi meta program itu, kalau program itu kelihatan, tapi kalau meta program itu banyak orang nggak tahu gitu kan, kalau dia ternyata ditujukan untuk itu gitu ya. Nah, meta program adalah fitrah. Fitrahnya untuk apa? Bahagia ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi Allah tuh punya program itu. Programnya namanya fitrah. Itu meta programnya gitu ya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ya, itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka diturunkannya agama itu untuk membuat kita selalu berada dalam fitrah itu. Apa fitrahnya? Ini dia. Ya, dalam surat 2 ayat 35. Ya, ini yang dalil bersenang-senang ya. Untuk apa? Jadi ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa aku diciptakan gitu ya, untuk apa sebenarnya aku diciptakan ya Allah ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ya. Nah, dan kami berfirman, jadi ketika Nabi Adam nanya, ya Allah, untuk apa aku diciptakan gitu. Kemudian apa kata Allah? Ya Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu. Duduk diam di sini. Duduk diam di sini beserta istri. Kalau duduk diam sendiri kan bengong tuh. Tapi ini ada istrinya. Wah, kita bersenang-senang kan? Ya. Dan makanlah, ya. Udahlah bersenang-senang di surga, makanlah makanan yang banyak, lagi baik di mana saja kamu sukai. Masya Allah. Jadi inilah program Allah Subhanahu wa taala.
Inilah meta program yang tersembunyi gitu ya. Yang ketika akhirnya banyak orang ketika ditanya untuk apa diciptakan manusia langsung ya loncat ke azariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Padahal ini ya. Jadi manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk bahagia. Untuk bersenang-senang. Ibaratnya gini Bapak Ibu ya. Anda diciptakan untuk menjadi pengantin. Jadi betul, Anda diciptakan untuk menjadi pengantin. Andalah pengantinnya. Maka Ramadan ini, keluarlah dari bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan ya state-nya sebagai seorang pengantin. Ngapain pengantin? Ya duduk di pelaminan, saling suap-suapan gitu. Saling suap-suapan dengan suami gitu. Makan apa semua yang ada. Semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wedding organizer atau live organizer yang kita sudah sampaikan. Gitu. Jadi, untuk apa manusia diciptakan? Bersenang-senang. Maka Bapak Ibu semuanya, ya, mestinya bahagia. Akhirnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahagia. Ibarat mobil, ya, mobil itu diciptakan sesuai dengan fungsinya, ya. Mobil Ferrari diciptakan untuk apa? Ya, misalnya nih Anda punya mobil Ferrari gitu kan, wah harganya 10 miliar, kemudian datang deh ke toko bahan bangunan, kok tolong ya gitu kan, itu semen, batu bata, pasir gitu kan, besi, pipa PVC gitu kan, kemudian sanitari gitu kan, masukin ke ya mobil saya gitu, saya mau bawa pakai mobil saya ini, masa mobil 10 miliar nggak bisa bawa semen, batu bata, pasir, kan nggak pantas, betul nggak pantas ya. Mobil Ferrari tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk masuk di jalan tol, ngebut itu, menikmati jalanan, itu mobil Ferrari. Sementara ya yang lainnya tugas untuk ngangkat tadi itu kasih ke lori atau ke mobil pick up, truk gitu. Ya, itu mobilnya fungsinya beda-beda. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia itu sesempurna bentuk. Maka versi terbaik ciptaan Allah gitu. Jika dibandingkan antara bulan dengan manusia, mana lebih mulia? Manusia. Jika dibandingkan antara bumi dengan manusia, mana lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Manusia. Dia adalah ciptaan terbaik, ya. Antara semua hewan, ya, semua tumbuhan, ya, jin, malaikat, mana versi terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa versi terbaiknya? Yes, Anda adalah versi terbaik ciptaan Allah. Kalau udah versi terbaik begini Bapak Ibu, ya sudah. Allah yang jamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ya yang jadikan Anda sesempurna bentuk. Maka jadikanlah ya program bahagia ini sebagai satu-satunya program yang tertanam dalam diri Anda. Bahagia. Ya. Nah, cuma yang sering terjadi adalah kita ngasih syarat terhadap bahagia itu. Ya, mestinya kan bahagia aja tanpa syarat gitu. Ya, karena memang Allah udah ciptain kamu begitu udah gitu. Ini tanpa syarat, uskun anta wa zaujukal jannah. Cuma kita memberi syarat terhadap kebahagiaan kita. Ya, ibaratnya ini rel gitu ya. Bapak Ibu semuanya sekarang kita berada di rel, ya. Ini relnya rel bahagia nih, ya. Rel bahagia, ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya ya keluar dari rel itu, ya. Katanya sih berpetualang, padahal gitu kan dia keluar dari fitrah. Fitrahnya kita bahagia, tapi kita ngasih syarat. Nah, syarat itu adalah sebuah ya penyimpangan dari ya fitrah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selalu memberi syarat pada setiap episode kehidupan kita, ya. Jadi setiap episode kehidupan kita selalu punya syarat. Belum punya mobil, saya bahagia kalau punya mobil. Ya. Maka mobil itu menjadi syarat. Kapan bahagianya? Kalau mobil itu tercapai. Ya. Jadi ya waktu SD ya saya bahagia kalau udah SMP. SMP udah bahagia kalau SMA. Terus begitu ya. Ya kalau udah pas kuliah gitu kan saya bahagia kalau ya bahagianya kalau apa? Kalau saya udah lulus kuliah. Ya. Udah selesai lulus kuliah gitu kan, saya bahagia kalau ada kerjaan gitu ya. Udah dapat kerjaan, saya bahagia kalau udah menikah ya. Udah menikah kalau saya bahagia kalau gitu. Jadi ini ibaratnya gitu ya. Ini ibaratnya kayak apa? Kayak rabbit ya. Itu di depannya ada wortel gitu ya.
Dia jalan terus gitu ya, ngejar si wortel itu, tapi nggak dapat tuh si wortel gitu. Karena dia selalu ngasih syarat gitu ya terhadap kehidupannya. Saya baru bahagia kalau udah menikah. Setelah menikah, saya baru bahagia kalau udah punya anak. Setelah punya anak, saya baru bahagia kalau anak saya udah mulai ya besar. Ya saya bahagia kalau kakaknya ini punya adik. Saya bahagia kalau gitu ya ada pasangan nih ya yang anak pertama perempuan, kalau bisa anak kedua laki-laki, baru bahagia. Sampai kapan mau bahagia ya? Akhirnya kita nggak akan pernah mendapatkan bahagia kita. Dan kadang-kadang ya kita punya banyak pengaruh-pengaruh untuk membuat kita nggak bahagia. Ya, pengaruh lingkungan mengajak untuk keluar dari fitrah. Contoh seperti saya nggak punya anak lelaki, 6 semua perempuan gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah saya bahagia kalau saya punya anak laki-laki? Ya, enggak dong. Ya, ngapain saya tunggu itu? Ya, berarti sekarang state saya adalah saya tidak bahagia. Kenapa? Karena saya belum punya anak laki-laki. Setiap ketemu orang, saya nggak tahu nih Bapak Ibu semua akan kayak gitu nggak sama saya. Pak Nas ya, ayo Pak Nas semangat Pak Nas. Yang ketujuh Pak Nas mudah-mudahan laki-laki. Ya, ada nggak kayak gitu? Itu pengaruh lingkungan, memberikan distorsi kepada saya, mengajak saya untuk keluar dari fitrah saya. Itu dia pengaruh lingkungan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya yang tadinya udah bersyukur dengan anak perempuan, akhirnya ya kadang ngedengar kata-kata orang terpengaruh. Oh iya ya, saya baru bahagia kalau ada anak lelaki. Kapan saya bisa bahagia? Pengaruh dalam diri sendiri juga, ya, mencari selain yang Allah ridhoi. Nah sekarang ini kan ya lagi rame nih ya, bentar lagi ketemu sama saudara-saudara, itu pengaruh tuh gitu kan, pengaruh lingkungan tuh. Kapan nikah gitu, kapan punya anak, kapan, padahal semuanya adalah takdir dari Allah. Semua orang mempertanyakan takdir Allah, sehingga akhirnya ya membuat kita jadi nggak bahagia. Nah setelah pengaruh dari lingkungan dari luar kita itu, dari dalam juga ada gitu ya, kapan nikah gitu. Gitu kan, gemes banget saya. Kenapa sih ditanya-tanyain terus gitu? Saya nikah kapan gitu? Ya terserah saya lah, saya mau nikah kapan. Ini kan saya nggak tahu juga gitu kan. Jodoh kan dari Allah gitu. Kemudian akhirnya ada dorongan dalam diri gitu. Dorongan dalam diri untuk ya cari yang lain deh gitu. Coba deh pakai pacaran deh. Coba deh dengan berlebihan deh. Ya coba deh dengan posting-posting lebih sering lah di sosial media. Coba deh dengan apa. Akhirnya apa yang terjadi? Kita punya dorongan dalam diri untuk melakukannya yang tidak sesuai dengan yang Allah ridhai. Ada juga pengaruh dosa masa lalu, ya. Contohnya ingin lunas amanah. Sekarang sih saya udah bahagia dengan ilmu magnet rezeki, tapi belum lunas Pak Nas, belum lunas gitu. Belum lunas, tiba-tiba datang keajaiban. Keajaibannya adalah gitu. Kau mau nggak dapat duit, tapi ini minjem gitu kan, bunganya sekian. Wih, ajaib nih, biasanya nggak ada orang yang mau minjem saya. Itu bukan keajaiban namanya, ya. Tidak dengan cara Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, ya, kita ingin mengajak Bapak Ibu semuanya bersyukur dan bahagia pada kondisi hari ini. This is a gift. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu yang harus Anda perjuangkan. Kita udah bahas di materi sebelumnya bahwa harta tertinggi Anda adalah senyum. Bahagia itu adalah harta tertinggi Anda. Tapi kalau seandainya keluar dari sini, ya Anda memberikan syarat. Begitu juga sekarang nih, Pak Nas, katanya ilmu magnet rezeki dapat keajaiban gitu kan. Oke, saya mau keajaibannya pergi umroh secara gratis. Ditulis gede-gede gitu kan, taruh. Terus kemudian umroh gratis itu dijadikan syarat. Saya baru bahagia kalau ya LOP saya terwujud. Nah terus mau kapan? Ya, pola ini akan terus berulang, looping terus, ya, akan berulang gitu ya, sehingga akhirnya Anda nggak akan pernah bahagia. Tadi saya baca tuh di satu komen gitu kan, saya baru mau ikut CWMR tahun depan kalau benar-benar saya dapetin keajaiban. Kalau memang saya dapat keajaiban, saya mau ikut CWMR tahun depan. Dikasih syarat lagi. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita selalu kasih syarat itu. Kita kasih syarat, apapun kita kasih syaratnya gitu. Nah syarat ini adalah ayat yang tadi Allah sebutkan, wala taqraba hadhihi syajarah. Kita sering bahagia tapi kemudian akhirnya ya kasih syarat. Kata Allah, jangan kasih syarat. Jangan sentuh-sentuh itu pohon. Ya.
Jangan sentuh-sentuh, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi itulah godaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, itulah godaannya. Pak Nas, saya lihat nih gitu, ya, materi-materinya Pak Nas itu, ya, Pak Nas tuh pergi keluar keliling dunia, Pak Nas pergi umroh berkali-kali. Saya juga mau seperti itu Pak Nas, gitu kan. Nah, mau dengan syarat berbeda. Mau itu adalah sebuah hajat yang lahir dari keinginan. Nah, sekarang tinggal kemauan itu dimasukin dalam, ya, list yang kita mintakan kepada Allah. Ya Allah, aku mau kalau seandainya Engkau yang berikan. Ya. Kalau Engkau tak berikan, maka aku cukup dengan apa yang ada sekarang, aku sudah bahagia. Begitu. Berbeda dengan ada orang yang ambisi, gitu ya. Saya akan jadi seperti itu, gitu kan, ya. Dengan ilmu magnet rezeki ini saya yakin saya bakal lunas, gitu. Ya. Ya iya sih, ya. Nah, itu namanya tipis antara LOP dengan syarat tipis. Ya. Keinginan, kemauan yang sesuai dengan, ya, keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat itu tipis. Nah, sekarang Bapak Ibu yang paling tahu pada diri sendiri, ini syarat atau LOP. Ya. Ini syarat atau hajat. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, kayak gini sekarang, ya. Saya ambil contoh. Doakan semoga cepat lunas amanah. Ini, ya, hajat atau syarat. Nah, itu dia, ya. Ini hajat atau syarat. Kalau hajat, maka kita minta kepada Allah langsung selesaikan dengan sholat. Sholat hajat, ya Allah, aku tuh kondisinya sekarang begini. Aku sadar, ya Allah, aku ini ada amanah karena dosa-dosa yang kulakukan di masa yang lalu. Udah pakai garpu tala, gitu kan. Lepaskan semua kepada Allah, kemudian sholat hajat. Ya Allah, aku serahkan hajatku kepadamu. Makanya kenapa semalam kok sholat kita enak banget. Kenapa rasanya kok lega gitu. Kenapa? Karena kita menyerahkan hajat kita kepada Allah. Nah, bedanya antara hajat dengan syarat adalah hajat itu berpasrah kepada Allah penyelesaiannya. Sementara syarat itu masih pakai keinginan diri kita sendiri. Tipis sih, tipis banget, ya, tipis banget, ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, Anda mau bahagia dengan syarat atau bahagia tanpa syarat? Ya. Maka jangan izinkan diri Anda. Akhirnya kita ngomong sama diri kita, ya Allah, aku nggak mau kalau nggak bahagia. Gitu. Aku nggak mau kalau nggak bahagia. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ya, inilah yang harus ada, gitu ya. Pak Yancong, saya doakan mudah-mudahan segera jadi wali kota. Nah ini, ya Allah, saya mau jadi wali kota Tarakan. Kita doakan, ya, beliau, ya. Beliau adalah seorang anggota dewan, ya, yang insya Allah sekarang akan maju menjadi wali kota Tarakan. Jika Engkau yang berikan, itu betul, ya. Kalau ambisi dalam diri sendiri, saya baru bahagia kalau saya jadi wali kota. Saya baru bahagia kalau saya, ya, memimpin kota Tarakan ini. Itu adalah ambisi yang bisa menjadi syarat buat kita. Oke? Maka Bapak Ibu semuanya, ya. Ini tipis. Sekarang setelah ini, ya, setelah ilmu ini Bapak Ibu mau jadikan apa? Ilmu ini Bapak Ibu jadikan syarat lagi atau cukup selesai, gitu ya. Aku sudah bahagia. Aku sudah bahagia, ya Allah, terima kasih atas ilmu ini, ya Allah. Aku sudah tahu semua caranya, ya. Aku sudah tahu semua caranya. Kan ini kan cara, ya, bagaimana menghadapi kehidupan, ya kan? Ya, ini adalah cara sudut pandang baru, ya, bagi Anda untuk menghadapi kehidupan. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ya, ketika ada gitu, ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh dalam diri, pengaruh dosa masa lalu, gitu kan, yang kemudian Anda punya keinginan gitu. Loh, kok saya kepengen, ya, gitu kan. Kok dia bawa mobil Alphard bagus, ya. Kok saya kepengen, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ya, langsung tanyakan diri Anda, apakah saya izinkan ini datang pada diri saya dengan merenggut kebahagiaan saya, atau saya tetap akan terus bahagia apapun yang terjadi. Maka Bapak Ibu semua, apa alasan bahagia Anda untuk menerima kondisi saat ini? Sekarang saya minta Bapak Ibu semuanya coba dilihat
tulisan Anda yang 5 persoalan yang Anda tulis sebelumnya, ya. Kan ada tuh persoalan saya adalah A, B, C, D. Maka Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, apa alasan bahagia Anda untuk menerima kondisi saat ini? Saya punya anak 6, perempuan semua. Kemudian dalam diri saya ada keinginan sekali untuk punya anak laki-laki. Tapi kemudian saya tanyakan, apa alasan bahagia untuk menerima kondisi saat ini? Saya bahagia karena Nabi pernah bersabda, siapa orang punya anak 2 perempuan, kemudian dijaga sampai dewasa, dirawat, dibahagiakan, dibekali dengan ilmu-ilmu yang baik, ya, maka dia dijamin masuk surga. Terus kemudian saya punya 6, berarti saya punya 3 surga. Maka Bapak Ibu semua, pandangan saya ketika melihat anak-anak saya sudah jauh berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa ya kalian itu sebenarnya nggak saya inginkan. Yang saya inginkan adalah anak yang laki-laki. Tidak begitu. Saya menerima kondisi ini apa adanya. Mungkin kondisi Anda adalah sekarang masih dikejar-kejar debt collector. Dikejar debt collector. 200 juta harus dibayar bulan ini juga. Apa alasan bahagia Anda menerima kondisi dikejar debt collector itu? Coba pikirkan. Minta kepada Allah, ya Allah, apa ya? Apakah bahagia kalau sudah lunas, atau bahagianya saat ini gitu? Walaupun debt collector itu datang terus menerus. Oh, debt collector itu datang gitu ya. Dia adalah tamu. Ya, saya akan sikapi dia bukan sebagai penagih utang, penagih amanah. Saya akan sikapi dia sebagai seorang tamu. Tamu itu kalau datang ke rumah, maka semua hal yang gak bagus akan dibawa. Ya, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan tamu. Jadi ya, ketika keluar tamu itu gitu ya, itu kala jengking gitu kan, buaya, harimau gitu kan, cacing itu keluar ngikutin si tamu itu. Artinya ya, tamu itu sangat mulia. Maka kemudian tamu itu akan membawa semua ketidakbaikan dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita menerima kondisi debt collector itu datang. Subhanallah. Tamu gitu ya. Debt collector ini tamu. Ya. Maka terima kasih ya Allah, Engkau telah mendatangkan kepadaku tamu. Maka sikap kita langsung berbeda. Kita gak langsung mengatakan, aduh gimana ya Allah supaya bisa lunas ya Allah, aku mau lunas hari ini juga ya Allah. Iya boleh-boleh juga kalau itu dimintakan kepada Allah. Tapi sekarang bahagia dulu nih. Bahagia baru hajat. Bukan hajat dulu baru bahagia. Bahagia dulu. Ya, apa alasan Anda bahagia? Ya Allah, aku bahagia. Ya, dengan kondisi saya seperti ini. Ya. Saya bahagia karena dengan punya amanah, saya jadi kenal dengan ilmu magnet rezeki. Betul sekali. Kalau nggak punya amanah, mungkin nggak kenal dengan ilmu MR kan. Akhirnya Anda jadi mencintai persoalan Anda. Jadi sebelumnya kita mensyukuri musibah, sekarang kita mencintai musibah itu. Ya Allah, terima kasih debt collector ini datang. Karena dia membawa gitu kan, semua yang gak bagus dalam diri saya keluar. Alhamdulillah Irma Haryani, saya sekarang sudah bahagia karena hati saya sudah tenang dan ikhlas. Semua persoalan dari belajar ilmu di COMR. Ya. Apa yang membuat Anda bahagia? Ya. Saya bersyukur ya, saya belum punya anak. Saya bahagia. Apa bahagianya? Apa bahagianya belum punya anak? Saya bahagia
belum punya anak. Sudah 5 tahun menikah, belum Allah kasih anak. Saya bahagia. Kenapa? Karena saya masih bisa melayani suami saya seperti masa perkenalan dahulu. Orang lain ada kok yang pacaran, ta'aruf gak syariah gitu, sampai 5 tahun, 7 tahun gak punya anak. Saya ini langsung menikah gitu ya, belum sempat mengenal satu sama lain. Nah mungkin ini waktunya saya. Bahagia saya karena saya bisa ya, bahagia saya karena bisa jalan-jalan ya. Saya bahagia ya. Sekarang coba Bapak Ibu tulis, saya bahagia. Apa yang membuat Anda bahagia? Alasan saya bahagia hari ini karena dikasih kesadaran sama Allah. Masya Allah ya, subhanallah ya. Saya bahagia dengan adanya persoalan ini. Saya jadi lebih baik dari segi ibadah, terutama sholat. Masya Allah ya. Saya bahagia karena saya sudah mendapatkan bungkus permennya. Karena sebentar lagi bungkusnya, permennya akan datang. Yes. Nah maka Bapak Ibu semuanya ya, saya bahagia karena dengan persoalan ini saya menjadi lebih dekat dengan Allah. Selalu ada sebab untuk bahagia. Maka Bapak Ibu semuanya ya. Nah ini dia ya. Dulu tidak ada persoalan. Sering lewat di medsos tentang magnet rezeki, saya gak gubris. Tapi alhamdulillah setelah diberi persoalan yang keren, saya bisa kenal dan dekat dengan ilmu magnet rezeki. Tuh. Akhirnya persoalan-persoalan yang datang pada diri kita itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ya hakikat sesuatu yang jauh lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan dengan persoalan itu sendiri. Kita bisa pakai garpu tala ya. Ya Allah aku gak tahu ya Allah. Sekarang aku gak tahu bagaimana cara aku bahagia gitu. Ini bisa menjadi salah satu menu, salah satu self talk. Ya Allah aku mau bahagia ya Allah. Tolong tunjukkan kepadaku caranya aku bahagia. Karena aku gak ngerti ya Allah. Materinya aku gak ngerti ya Allah. Tolong tunjukkan kepadaku ya. Anak aku kena narkoba ya Allah. Gimana aku bisa bahagia dengan kondisi seperti ini? Buka garpu tala. Allah akan bimbing caranya untuk bahagia. Karena Bapak Ibu semuanya, salah satu rezeki terbesar adalah bahagia itu. Salah satu keajaiban terbesar adalah bahagia itu. Untuk apa kita dapetin keajaiban, tapi kemudian kita tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Setuju? Bismillah ya Bapak Ibu ya. Saya bahagia karena makin paham makna bahagia tanpa syarat. Akhirnya Bapak Ibu semuanya ya, kita udah gak punya cara lain ya untuk menghadapi kehidupan kecuali dengan bahagia. Nah, saya punya beberapa beberapa catatan lah untuk cara untuk mendapatkan bahagia ya. Bagi saya, cara untuk mendapatkan bahagia itu adalah mencapai titik ridho. Ya Allah, aku bahagia kalau Engkau ridho dengan aku. Gitu. Itu ya salah satu yang mungkin saya dapetin Bapak Ibu semua. Pada saat saya minus 21 miliar, apa ya bahagianya saya? Ya, apa bahagianya saya? Saya udah minus 21 miliar. Saya udah nggak dipandang oleh orang. Orang nggak ada yang mau dengar saya. Tapi apa ya gitu ya? Akhirnya saya dapetin sesuatu bahwa saya akan bahagia manakala Allah ridho dengan saya apapun keadaannya. Sama seperti seorang, katakanlah misalnya seorang penjahat atau seorang yang nggak baik. Dia sadar bahwa dan dia sayang sama ibunya gitu. Dia sayang sama ibunya. Dia menjadi penjahat, membunuh beberapa orang. Tapi kemudian dia sadar gitu. Dia sadar. Ketika dia sadar, maka dia cuma punya satu keinginan. Keinginan saya adalah ibu saya mau menerima saya. Asalkan ibu saya mau menerima saya, itu cukup bagi saya. Bapak Ibu semuanya ya, sama dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, apapun keadaannya, Allah sedang ingin merengkuh Anda. Allah sedang mencari Anda. Jangan sampai akhirnya Allah yang mencari Anda lalu kemudian Anda mencari yang lain.
Anda mencari keajaiban, mencari rezeki. Kata Pak Nas dapetin keajaibannya. Kata Pak Nas sembuh. Ya, sebenarnya kesembuhan itu bukanlah yang kita cari, tapi itu adalah gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saya, terserah apapun yang terjadi, yang penting engkau ridho dengan aku ya Allah. Karena beda antara ikhlas dengan ridho. Apa sih bedanya? Kalau ikhlas itu rela memberi. Ya, misalnya nih saya punya uang 100.000 gitu ya. Saya kasih kepada seorang anak yatim gitu. 100.000 kasih anak yatim. Maka saya ikhlas memberikan 100.000 ya. Si anak yatim itu posisinya menerima, maka dia bukan saya ikhlas menerima, bukan, tapi saya ridho menerima 100.000. Maka posisi ridho adalah posisi menerima. Maka Bapak Ibu semuanya, sekarang ini Allah berikan kepada kita itu adalah kondisi terbaik skenario Allah yang sudah kita bahas di materi yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ridho dengan apa yang Allah telah berikan kepada Anda hari ini? Saya ridho dengan 6 anak perempuan yang telah diberikan pada saya. Keinginan saya punya anak laki-laki adalah satu keinginan yang belum tentu Allah ridhoi. Tapi 6 anak yang diberikan pada saya perempuan adalah hadiah dari Allah atas keridhaan Allah kepada saya. Maka Bapak Ibu semuanya ya, akhirnya satu kata dari Nabi kita diajarkan, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan bahagia. Dan setelah itu Allah mau kasih nambah. Sebelumnya kita udah bersyukur, kita sudah menerima apapun keadaannya, dan sekarang kita ridho. Maka titik ridho ini yang kita mau capai di akhir materi kita. Ya Allah, mungkin saya belum mendapatkan keajaiban seperti yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Tapi ya Allah, aku sudah ridho dengan kondisi saat ini. Maka titik ridho itulah titik di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan keajaiban. Kalau nggak melalui titik ridho ini, maka Allah nggak akan pernah kasih gitu. Itulah gitu ya. Maka saat belum terjadi keajaiban, ya Allah, memang belum terjadi keajaiban pada diriku, tapi ya aku sudah menemukan alasan positif kepadamu untuk mencapai titik ridho. Apa alasan positifnya? Seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, akhirnya pengorbanan kita ya untuk menerima keadaan apa adanya adalah bentuk cinta. Dan cinta itu ya adalah minimal menerima apapun yang Allah beri untuk kita. Orang yang sedang bercinta, orang yang punya kekasih, dia akan menerima apapun keadaan kekasihnya. Dia tidak lagi menuntut. Dia sudah cinta dengan si A. Mungkin ada wanita yang lebih cantik daripada si A. Tapi yang sekarang ada adalah si A, maka aku mencintainya, ya. Karena aku punya rasa cinta kepada si A ini. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Ya Allah, aku sudah mencintaimu. Aku sudah mencintai takdir darimu. Apapun yang engkau berikan padaku sekarang ini aku sudah terima. Dan inilah pengorbanan aku. Ya, inilah pengorbanan aku membuktikan rasa cintaku kepadamu. Akhirnya Bapak Ibu semua, visi kehidupan kita adalah mencari ridhonya Allah. Aku ridho ya Allah. Ketika Allah ridho, maka ya ketika kita ridho, maka Allah pun ridho. Makanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini ada hubungan antar kita dengan Allah. Dia sudah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah ridho kepadanya. Nah, setelah itu baru keajaiban. Ya, jadi ini satu step yang harus kita lalui Bapak Ibu. Kebahagiaan tanpa syarat, yaitu ridho dengan apapun yang Allah sudah berikan. Nah, ketika kita ya ridho dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, posisinya kita penerima kan? Maka kalau penerima gitu ya, apa bedanya syukur dengan ridho? Ya, syukur itu level galau 0, udah nggak ada galau lagi, ya. Itu syukur. Kalau ridho gitu, lebih dari itu. Ya Allah, aku bahagia, gitu ya. Aku ridho menerima dengan rela apapun yang kau titipkan kepadaku. Beda kan dengan rasa syukur? Kalau rasa syukur itu dia adalah satu tahap di mana kita sudah ya berlatih gitu ya menerima musibah kita. Nah sekarang ya Bapak Ibu semua, ini adalah ridho dengan apapun yang Allah berikan.
Yang dikasih A kita ridho, dikasih B kita ridho, dikasih C kita ridho. Ya. Nah akhirnya Bapak Ibu semua, saya ingin mengajak kepada kita semua, akhirnya ternyata bahagia itu nggak bisa tanpa syarat. Akhirnya bahagia itu ada syaratnya. Kenapa? Karena bahagia itu juga Allah yang kasih. Maka syaratnya adalah Nabi yang mengajarkan menemukan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai. Ketika kita menemukan bahwa ya Allah udah gak penting ya Allah, ya udah gak penting lagi apapun yang kau inginkan. Yang penting adalah apa yang engkau inginkan kepadaku. Maka kejar cintanya Allah. Kejar cintanya Allah adalah satu jalan untuk mendapatkan keajaiban. Di bulan suci Ramadan ini kita mengejar cintanya Allah. Di ujung Ramadan ini kita minta kepada Allah, ya Allah, apapun yang terjadi pada kehidupanku, semua materi-materi yang kita sudah dapatkan, tambahin satu lagi. Mengejar cintanya Allah, mengejar ridhonya Allah kepada kita. Maka Bapak Ibu semuanya, ya kalau sudah seperti itu, amanlah ya. Kita akhirnya udah gak kasih syarat terhadap ya kebahagiaan kita. Syarat kita cuma satu. Ya, ketika Allah sudah sayang sama kita, ketika kita sudah ridho dengan apapun yang Allah berikan, dan Allah sudah ridho dengan apa yang terjadi pada kita. Makanya title tertinggi bukan profesor, title tertinggi bukan presiden, title tertinggi bukannya ya mahkamah gitu kan, seorang yang agung gitu kan, di pertuan agung, sir dan seterusnya. Title tertinggi adalah radhiyallahu anhu. Allah telah meridhoinya. Ini nggak gampang ya, karena para sahabat gitu ya, para sahabat yang mendapatkan predikat radhiyallahu anhu, tapi kita mau mencontoh mereka. Bagaimana mereka ya? Ya, bagaimana mereka mendapatkan ya bahagia itu? Saya ingin Bapak Ibu semuanya kita coba ya. Kita ingin menanam semua ilmu ini Bapak Ibu semua ya. Jadi kita ingin menanam semua ilmu magnet rezeki ini dalam ya solat kita ya. Yulia Warneti, benar Pak Nas, saya pernah berada di titik ridho kira-kira 20 tahun yang lalu, dan akhirnya saya dapat keajaiban. Rekening saya terisi entah dari siapa. Jumlahnya besar buat saya di waktu itu. Nah, jadi di titik ridho itulah. Jadi bukan titik keajaiban yang kita minta kepada Allah, tapi titik ridho gitu ya, yang kita minta kepada Allah, mengejar ridhonya Allah. Syarat mendapatkan ridho dari Allah adalah kitanya sudah ridho dulu dengan apa yang Allah berikan untuk kita ya. So akhirnya Bapak Ibu semua, 5 persoalan yang kemarin kita tulis, bukan hanya kita terima dengan lapang dada, tapi juga ya kita ridho. Ya Allah, aku sudah ridho. Aku menerima dengan lapang dada. Engkau memberikan kepadaku dengan ya predikat apapun ya Allah ya, aku telah menerimanya dengan lapang dada. Siap Bapak Ibu semua? Bismillah ya. Tapi ini nggak gampang ya. Cuma ada satu jalan ya yang diajarkan oleh Nabi kepada kita agar kita mendapatkan kebahagiaan itu. Apa dia? Yaitu sholat sebagai jalan bahagia. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, kejar cintanya Allah, gunakan sholat ya. Dimohon maaf ya, harusnya ya harusnya munculnya satu-satu ini ya, enggak langsung ya. Jadi mengejar cintanya Allah ini gunakan sholat Bapak Ibu. Apalagi ya, kita nggak bisa mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mengejar ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan sholat. Nah, saya ingin ya Bapak Ibu semuanya, yuk kita sama-sama ya menjadikan sholat sebagai kristalisasi dari ilmu magnet rezeki. Tanam semua ilmu magnet rezeki dalam sholat kita, dilatih gitu. Ayat garpu tala yang kita dapatkan, getarkan hati dengan ayat Al-Quran yang kita baca ya. Jadi ketika kita mendapatkan ayat-ayat garpu tala itu, getarkan dalam sholat kita ya, bawa dalam sholat. Misalnya kita dapat Rabbi Shrah li Sadri, maka itu masukkan dalam sholat. Kemudian ya kita sudah takbir kan ya, kita tadi kemarin sudah takbir ya. Takbir ini adalah pelepasan, takbiratul ihram. Ya Allah, aku serahkan semua persoalanku kepadamu ya. Kemudian setelah itu ini adalah bahagia. Ya Allah, aku sudah bahagia. Seperti seorang bayi yang tenang ya, udah nggak mengharapkan apa-apa lagi ya. Setelah itu getarkan dengan ayat Al-Quran.
baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nikmati Al-Fatihah Anda. Setelah itu waldallin amin, ya, dapat Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian ruku. Nah, ruku ini adalah ridho atas segala keadaan. Jadi titik nol. Titik nol ini adalah ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ini simbolnya, Bapak Ibu. Simbolnya adalah ketika kita ruku, ya, antara kepala kita, ya, dengan, ya, dengan tempat yang paling tidak mulia, gitu ya, itu sejajar sudah, ya. Maka kita sudah sejajarkan semuanya. Ya Allah, ya, aku ridho dengan apapun keadaan. Ya, mungkin kalau di sini, ya, kita latihannya kan dengan wow keren gitu ya. Itu adalah bagian dari mencapai titik ridho itu. Jadi ketika ruku, gitu ya, rasakan bahwa ya Allah, aku sudah ridho dengan apapun yang Kau berikan kepadaku. Ya, jangan seperti misalnya gini Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita nggak bisa mencapai titik ridho ketika kita banding-bandingkan sama orang lain. Misalnya nih, ada seorang anak yatim dikasih 100.000, terus nanya ke anak yatim sebelahnya, kamu dapat berapa? 300.000 gitu. Yang awalnya 100.000 ridho, pas nanya ke orang lain 300.000 gitu kan, waduh, dia lebih banyak dari saya, akhirnya jadi nggak ridho. Nah, maka titik ridho itu, ya, di titik ruku itu. Kemudian, ya, makanya kan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. I'tidal. I'tidal ini adalah bangkit dari keadaan apapun. Bangkit, ya, sudah ridho dengan apapun. Ya Allah, aku sudah ridho dengan keadaan apapun yang Engkau berikan kepadaku. Ya, aku sekarang ini nggak punya anak laki-laki, aku ridho ya Allah. Ya, kemudian ketika bangkit, gitu ya. Nah, ketika bangkit itu adalah LOP. Ya, bangkit dari keadaan apapun. Ya, ya Allah, ya, jadikan keinginanku, ya, LOP aku, ya, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Ya sudah, ya, saya tetap sih, ya, ridho. Nah, ya Allah, ya, anak laki-laki ini berikan kepadaku, ya, di tempat yang lainnya. Ya, akhirnya jadi pesantren laki-laki. Dan sujud. Nah, sujud ini Bapak Ibu semuanya, ya, adalah turunkan garis kebenaran. Jadi pada saat sujud, ya, pada saat sujud tuh langsung akui saya yang salah. Misalnya nih Bapak Ibu semuanya, kita menghadapi debt collector. Kemudian kita sholat hajat tuh. Nah, sholat hajat tuh, ya Allah, ada debt collector depan rumah. Allahu Akbar. Tenang, gitu ya. Aku serahkan semuanya kepada Allah dan aku udah tenang. Kemudian getarkan, dapat ayat gitu kan, menghadapi debt collector, Rabbi shrahli sadri, gitu ya. Kemudian ruku adalah ridho, gitu kan, dengan debt collector itu datang kepadaku ya Allah, gitu ya. Ya, dia adalah tamu, gitu kan. Kemudian bangkit, gitu ya. Pengennya sih lunas ya Allah, pengennya lunas ya Allah. Ya, pengennya sih lunas. Ya, Rabbana walakal hamd. Segala pujian bagi Engkau ya Allah, ya. Segala pujian bagi Engkau atas apa-apa yang ada dalam keinginanku yang sesuai dengan, ya, apa yang Engkau izinkan. Setelah itu sujud, ya, aku sadar belum tercapainya ini karena aku yang salah. Ya, turunkan garis kebenaran. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ya. Duduk di antara dua sujud adalah satu-satunya doa yang ada dalam sholat. Tapi ini adalah pengakuan bahwa kita tetap memerlukan Allah, bahwa akhirnya, gitu ya, sholatnya kita, ya, ketika kita duduk di antara dua sujud itu adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di situ adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa kita tetap memerlukan Allah atas apapun keinginan kita. Ya. Nah, baru setelah itu tahiyat. Tapi sebelum tahiyat, kita ulang-ulang ini Bapak Ibu untuk semua persoalan. Apa yang membuat Anda gak nyaman? Ya. Apa yang membuat Anda gak nyaman? Ya Allah, gitu ya. Aku mau bahagia ya Allah, tapi sekarang ini aku gak punya rumah. Dapat ayatnya, ya Allah aku gak punya rumah. Terus kemudian, ya sudah, bawa dalam sholat hajat. Bukan hanya dalam sholat hajat, dalam semua sholat. Ya, bisa dibawa. Ya, aku serahkan ya Allah, aku gak punya rumah karena, ya, aku serahkan kepada Engkau. Ya, aku serahkan semuanya ya Allah. Jangan turunkan sebelum yakin bahwa, ya, keinginan kita untuk memiliki rumah, gitu kan, diserahkan kepada Allah. Kemudian setelah itu, ya, tenang. Sudahlah, jangan gemuruh, gitu kan. Tidak ada ambisi untuk mendapatkan rumah itu, ya, serahkan kepada Allah. Kita seperti seorang bayi yang tenang. Kemudian, ya, baca ayat yang kita dapatkan. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Kemudian ruku, pas ruku, ya Allah, aku ridho ya Allah. Sekarang ini aku, ya, adalah kontrakan aku yang ke-15 ya Allah. Aku ridho ya Allah, apapun yang terjadi. Setelah itu bangkit, ya. Setelah Rabbana walakal hamd, bayangkan bahwa sebenarnya pengen rumah ya Allah.
Cuma terserah engkau. Ya, pujiannya adalah milik engkau. Keinginannya adalah milik engkau. Kemudian sujud. Aku sadar, ya aku yang salah. Aku banyak salah gitu terhadap ya keinginan-keinginan ini. Ya, aku banyak salah ya Allah. Kemudian duduk di antara dua sujud, disitulah pengakuan bahwa kita tetap memerlukan Allah. Ya Allah, ya tolong wujudkan keinginanku. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, wujudkan keinginan ini. Terus begitu diulang-ulang sampai akhirnya kita tahiyat. Nah, tahiyat ini ada sesuatu yang istimewa di sini. Saya paling suka ketika tahiyat ini. Coba Bapak Ibu semuanya nanti ya lakukan ini ya, setiap Anda galau, setiap Anda tidak menemukan rasa bahagia gitu kan, maka jadikan sholat Anda adalah sholat yang menggetarkan seperti ini. Ya, tanam ilmu-ilmu magnet rezeki di dalam gerakan-gerakan sholat. Nah, setelah itu Bapak Ibu semua, keajaibannya di tahiyat. Makanya tahiyat itu harus kedengaran kuping, ya. Yang lain-lain Bapak Ibu semua, ya kan ada syarat ya, syarat lisan ya. Syarat lisan takbiratul ihram ini syarat lisan. Allahu Akbar. Al-Fatihah syarat lisan harus terdengar gitu ya. Tapi ayat setelahnya itu nggak kedengaran di lisan, di telinga juga nggak apa-apa kan. Terus kemudian ruku nggak kebaca juga nggak apa-apa. I'tidal itu cuma sunnah untuk baca ayat. Tapi pada saat tahiyat itu menjadi rukun. Ya, rukun dalam sholat. Maka Bapak Ibu semuanya ya, ini adalah satu ya pintu keajaibannya ada di tahiyat itu. Ya. Pintu keajaibannya ada di tahiyat itu. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, ketika Anda berada dalam sholat itu ya, pas tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ibaratnya Bapak Ibu semuanya ya, Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah jamuan. You are invited. Anda diundang untuk mengucapkan kalimat ini. Lalu kemudian Anda puji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bayangkan Anda berada di sebuah gitu ya, pintu keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pintu itu kebuka gitu. Pas pintu itu kebuka, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pujian kepada Allah. Maha agung Allah, maha tinggi Allah, maha mulia Allah gitu. Ya. Ketika pintu itu terbuka. Masya Allah. Ya, dan itu rasa syukur karena Anda sudah diundang. Wujudkan rasa syukur bahwa Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majlis tahiyat itu. majlis tahiyat itu. Lalu kemudian setelah itu Bapak Ibu semuanya ya, kita kan ucapin salam ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, pas masuk ke dalam sana Anda seperti satu sama dan terhubung dengan semua yang ada di alam. Dan di situ simbolnya adalah para nabi hadir juga di sana. Ya, assalamu alayka. Ya, bayangkan Bapak Ibu semua mengucapkan salam ini. Assalamu alayka ini domirnya adalah domir kata gantinya ini adalah kata ganti ya pertama gitu. Artinya orangnya ada gitu. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Berarti kan nabinya ada dalam dunia gaib. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu ketika sholat itu ya nabi hadir di tengah Anda. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan kemudian ya ternyata orang-orang soleh juga hadir dalam majlis ya pertemuan itu. Ibaratnya Bapak Ibu semua diundang gitu kan dalam majlis undangannya Allah. Ya ini majlis besar gitu kan. Orang-orang yang soleh. Lalu kemudian Anda melihat orang-orang soleh banyak sekali yang ikut. Ya. Lalu kemudian setelah itu ya asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, ya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Tiada yang bisa mewujudkan keinginanku selain Engkau. Tiada yang memberikan keridhaan selain Engkau. Tiada ya hidupku selain Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ya, Masya Allah. Ya Allah, kebayang pintu raudhah kebuka Pak Nas. Oh, pintu raudhah kebuka. Itu baru pintu raudhah kebuka aja udah seneng banget. You're invited. Anda diundang gitu. Ini bagaimana pintu keagungan Allah itu dibuka. Maka tahiyat itu seakan-akan kita masuk ke dalam dunia kuantum itu, ke dalam dunia ruh yang penuh dengan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan pujian kepada Allah. Lalu kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau seandainya Anda bayangkan ya kalimat ini menggetarkan arsy gitu. Ketika kalimat ini diucapkan.
Ya kalau di bumi itu kayak ada petasan gitu, gitu kan, apa namanya tuh, kembang api, asyhadu alla ilaha illallah, itu kalimat paling agung yang diungkapkan. Lalu setelah itu ya sholawat dan pengagungan khusus kepada dua nabi. Ya, Allahumma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bayangkan Bapak Ibu semua ya, dua nabi ini gitu ya, dengan cahayanya ya, itu kebayang ya, dua cahaya dua nabi ini ya yang kita puji. Lalu kemudian ya, pujiannya bukan cuma untuk kepada mereka tapi kepada keturunan-keturunannya ya, yang apa namanya menyebar ke seluruh alam, fil alamina. Jadi cahaya itu menyebar fil alamina innaka hamidum majid, engkaulah yang maha pujian. Maka Bapak Ibu semuanya, bayangkan kita tuh udah ya Allah, aku udah ridho ya Allah apapun yang terjadi gitu. Apa? Misalnya Anda nggak punya anak gitu. Ya Allah, aku nggak punya anak ya Allah. Ya, inilah salat hajatku kepadamu ya Allah. Aku serahkan ya keinginan punya anak ini kepadamu. Aku tenang kepadamu ya Allah. Inilah ayat Garbutala yang kubaca. Ya. Yahabul ma yasha'u inatha wa yahabul ma yasha'u dzukur. Lalu kemudian Anda ruku, aku ridho ya Allah nggak punya anak. Aku ridho ya Allah, engkaulah yang punya segalanya. Lalu kemudian bangkit, pengennya punya anak ya Allah. Tapi inilah pujian engkau. Engkaulah yang maha puji ya. Seandainya ini terwujud, Rabbana walakal hamd. Lalu kemudian ya, sujud ya Allah, aku sadar seandainya pun aku nggak punya anak ini mungkin karena dosa-dosaku. Ya, aku yang salah. Ya, rendahkan diri kita. Itu adalah posisi paling rendah, ketika kepala kita itu lebih rendah daripada tempat yang paling hina dalam diri kita. Ya. Terus kemudian bangkit, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, berikan kepadaku rezeki ya Allah berupa anak itu, warhamni wa'afini wa'fu anni, dan maafkan aku kalau keinginan ini terlalu berlebihan. Sujud lagi. Lalu kemudian setelah itu tahiyat. Bayangkan Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kebuka itu pintu. Masuk gitu kan, salam kepada Nabi. Ibaratnya Anda masuk ke dalam, salam dengan semua orang yang hadir gitu ya. Dengan orang-orang soleh yang hadir pada saat itu. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya ya, setelah itu Anda ucapkan salam ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keturunannya Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina. Jadi ya semua itu kayak cahaya gitu. Bayangkan Bapak Ibu semua, bayangkan aja enggak apa-apa pada saat Anda tahiyat itu, bayangkan semua. Ya, itu semua satu, sama dan terhubung. Maka Bapak Ibu semua, cahaya itu cukup untuk menghiasi hidup Anda, untuk membuat Anda bahagia. Setelah itu sebarkan kebahagiaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu semua, ini adalah ya energi kebaikan yang Anda sebarkan ke alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka setelah itu ilmu terumbu karang, bagian sholat yang terpanjang. Maka waktu kita adalah menunggu sholat. Dari sholat zuhur ke sholat asar. Maka waktu zuhur ke asar itu muliakan semua orang yang berada di tengah Anda. Pakai ilmu ya. Ya, terumbu karang. Maka bagian terpanjang buat orang lain, bahagia karena kita. Ya, inilah yang kita sudah pelajari ya. Kemudian orang lain penting, kita nggak penting gitu ya. Orang lain itu penting. Ya, kita nggak penting. Kenapa kita nggak penting? Sudah, kita udah selesai. Gitu. Dalam sholat kita udah selesai. Setelah sholat maka orang lain, gitu. Gilirannya orang lain. Dalam sholat, ya Allah, aku sudah meminta semua keinginanku dalam sholat. Aku telah memuji Engkau. Aku telah menyatakan semua keinginan aku, ya Allah. Aku telah ridho apapun yang terjadi pada diriku, ya Allah. Maka ya Allah, ya udah selesai dalam sholat, udah selesai. Ya, setelah itu Bapak Ibu semuanya, ya orang lain lah yang Anda pedulikan. Ketika salam ini Anda pedulikan orang lain kan, ya. Maka Bapak Ibu semua, buat orang lain penting. Doakan dalam hati, selalu doakan orang, ya Allah muliakan dia. Ini kan assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Maka akhirnya sebenarnya ini adalah ilmu assalamualaikum sebenarnya Bapak Ibu, ilmu terumbu karang itu. Ada seorang sahabat gitu ya mengatakan, yuk ya aku mau dapatin banyak gitu kan
rezeki nih gitu kan. Ya aku mau dapat banyak rezeki gitu kan. Ya, wah kamu, ya kamu kan nggak punya uang. Oh, udah coba sini gitu kan. Ya akhirnya dia masuk pasar tuh. Nah ketika ke pasar itu dia doakan semua orang, ya muliakan dia, muliakan dia, muliakan dia. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Sampai dia keliling pasar, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu didoakan semua orang dalam hatinya maupun di lisannya. Keluar gitu ya, ya. Kata temennya ini, mana katanya mau dapat rezeki? Nih, saya sudah banyak gitu kan, dapetin ya sekantung gitu ya, dua kantung besar gitu kan, orang-orang yang sudah aku doakan. Gitu. Itu Bapak Ibu ya. Setelah itu Masya Allah, Allah akan berikan yang terbanyak untuk Anda. Maka Bapak Ibu semuanya ya, doakan dalam hati semua orang. Kemudian puji saat bertemu. Ya, puji. Ya, orang Islam ini senang memuji orang, Bapak Ibu semua ya. Dan itu diajarkan sama Nabi. Nabi itu paling senang memuji. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nabi itu paling senang memuji. Kepada Abu Bakar dipuji gitu ya. Ya Siddiq, bukan ya Abu Bakrin tapi ya Siddiq. Kepada Umar ya Faruk, dikasih gelar. Kepada ya Utsman ya Zunnurain. Kepada istrinya ya Humairah gitu. Wahai yang pipinya kemerahan. Sampai kemudian akhirnya ya Aisyah juga ya akhirnya senang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ya Nabi datang ya, kemudian waktu itu lagi nggak ada lampu ya, nggak ada lampu. Terus kemudian ya Nabi ya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Terus ya nggak ada lampu, akhirnya Aisyah ya cuma meraba-raba itu yang ada di dinding sambil kemudian membuka gitu kan pintu ya. Pas pintu kebuka itu cahaya masuk gitu ke dalam ruangan itu. Kenapa? Karena wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercahaya. Pada saat itulah Aisyah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Jamalu, ya Jamalu, wahai gantengku, wahai gantengku. Ya. Nah ini yang jadi lagu nih Bapak Ibu ya. Oh ya Jamalu, ya Jamalu, Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu semuanya ya, pujilah orang ya. Ada berapa lagu kata Jamalu dalam lagu Ya Jamalu? Ada 66 Bapak Ibu. Saking banyaknya kata Jamalu ini dalam lagu Ya Jamalu. Ini adalah pujian. Maka Bapak Ibu semua sering-seringlah memuji orang. Maka setelah itu Bapak Ibu semua ya, keinginan kita udah nggak penting. Udah disampaikan kok. Saya nggak punya anak, saya nggak punya anak laki-laki, saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil ya Allah, saya harus lunas ya Allah. Udah semua udah disampaikan dalam sholat. Allah sudah dengar. Nah sekarang tugas kita adalah Allah pengen melihat apakah Anda sudah memuji orang lain. Apakah Anda telah menjadi manfaat buat orang lain. Itu yang Allah mau lihat setelah ini Bapak Ibu semua ya. Nah maka Bapak Ibu semuanya, pujilah orang, senanglah memuji orang. Coba sekarang Bapak Ibu semua, kalau sekarang ini lagi nonton bareng, coba puji orang sebelah Anda Bapak Ibu ya. Ya, coba puji ya. Apa yang bisa dipuji gitu ya kepada orangnya. Kok jilbabnya bagus banget, kok pecinya ya kok cakep banget gitu ya. Wah, bajunya rapi nih gitu hari ini gitu ya. Coba puji gitu kan orang di sebelah Anda. Tambahkan dengan kata-kata Masya Allah cantiknya ya. Masya Allah luar biasa gitu. Tambahin Masya Allah. Senang kok ya. Nabi itu senang memuji orang. Sama dengan akhirnya kita insya Allah juga memuji orang. Setelah itu Bapak Ibu semua ya, bahagia saat orang lain bahagia. Munculkan rasa bahagia ketika orang lain bahagia gitu ya. Mau punya mobil gimana caranya gitu ya. Ini yang mau punya mobil ya sudah gitu ya. Gimana caranya? Wujudkan bahagia dengan mobil orang lain gitu ya. Kan kita sering doa kayak gini, ya Allah aku mau mobil Fortuner putih. Udah itu udah diucapin di sholat udah gitu ya. Nah yang sekarang ini adalah gitu ya, Anda ngelihat nih mobil kan, ya Allah mau mobil Fortuner putih ya Allah gitu ya. Mau mobil Fortuner putih ya Allah ya. Itu boleh gitu. Cuma gitu kan ya, ada yang lebih mustajab. Gimana? Doakan mobil Fortuner orang. Ada orang ya lewat mobil, ya Allah itu mobil Fortuner, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia ya Allah gitu. Penuhi isi bensinnya begitu ya. Mau punya rumah gimana caranya gitu ya. Bahagia dengan rumahnya orang lain. Ya, Anda naik motor gitu kan, masih motor apa namanya, ya motor lama begitu ya. Kemudian Anda setiap Sabtu Ahad gitu cari gitu kan orang yang lagi punya rumah. Ya cari orang yang lagi punya rumah. Terus kemudian ngelihat rumahnya, ada yang lagi bangun rumah nih bagus banget, didoain. Ya Allah muliakan si pemilik rumah ini, ya Allah tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia. Aku bahagia sekali ya Allah dengan rumah yang dia tempati ini ya Allah. Jadikan semua orang-orang yang ada di tempat ini bahagia ketika mendapatkan rumah ini.
Datang ke tukang, Pak Tukang siapa namanya gitu. Siang pemilik rumah, Pak Ahmad, khususon ila Ahmad Al-Fatihah gitu. Ada berapa tukangnya? 3 ya. Kenaiknya berapa? 5. Bentar ya, gitu kan, dibeliin nasi padang gitu kan. Terus kemudian ya jangan makan kecuali dari saya ya, gitu kan, makanlah gitu ya. Mereka itu dari kita. Bapak saudaranya? Bukan. Temannya? Bukan gitu ya. Bukan. Terus Bapak siapa? Alumni COMR. Bahagia saat orang lain bahagia. Latihan nih. Dan ini yang harus kita latihan ya. Dalam sholat kita latihan, di luar sholat ini yang harus kita latih gitu. Mewujudkan bahagia dengan impian orang lain gitu. Ya, pengen punya jodoh, datang ke nikahan-nikahan orang, doain ya Allah aku bahagia ya Allah dengan jodoh-jodohnya, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia gitu ya. Pengen punya buku bestseller, gimana caranya ya, itu yang saya lakukan Bapak Ibu semua. Datang ke toko Gramedia, saya ambil tuh buku-buku bestseller, saya cium, saya peluk gitu ya. John Maxwell gitu kan, Roger Hamilton gitu ya, Anthony Robbins gitu ya, Robert T. Kiyosaki. Ya Allah muliakan mereka, tinggikan derajat mereka. Saya suka sekali dengan buku-buku mereka ya Allah gitu kan. Saya peluk gitu kan. Saya bahagia dengan buku mereka. Apa yang terjadi gitu ya? Buku saya menjadi buku bestseller. Kemarin itu Bapak Ibu semua ya. Ini namanya kickback ya, jurus namanya kickback. Ya, kickback. Karena ketika kita doakan orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat untuk mendoakan kita, ya, untuk mendoakan kita, ya. Ya, walaka mislu zalik, buat kamu juga begitu. Saya pengen punya film gitu Bapak Ibu, ya, karena film itu kayaknya kok keren banget ya kalau Magnet Rezeki punya film gitu ya. Supaya lebih banyak lagi gitu yang bisa menikmati ilmu Magnet Rezeki ini gitu. Cuma kan saya nggak ngerti, nggak tahu produsernya siapa, nggak tahu sutradaranya siapa gitu ya. Tapi saya tahu satu ilmu namanya kickback. Gimana caranya gitu ya? Caranya adalah ya cari film orang lain, dukung film itu, maka insya Allah akan ya memberikan kebaikannya untuk kita gitu ya. Jadi saya wujudkan bahagianya dengan bahagia melihat orang lain bahagia. Akhirnya dapat tuh satu film namanya Satu Hari Dengan Ibu. Saya kan ajak teman-teman semuanya, ayo kita nonton film gitu kan, Satu Hari Dengan Ibu gitu kan. Itu filmnya Pak Nas, bukan. Pak Nas dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Saya naik pesawat Bapak Ibu semua keliling gitu kan ke 10 kota gitu kan. Beneran nih Pak Nas gitu kan dukung. Iya, udah beneran gitu. Kita dukung gitu kan film Satu Hari Dengan Ibu. Kemarin ada film PPC gitu kan, Perjalanan Pembuktian Cinta. Ayo kita dukung film ini gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekarang ini subhanallah, datang semua potensinya. Karena memang udah begitu, udah begitulah ilmunya. Di sholat kita selesaikan gitu kan. Kemudian di luar sholat begitulah caranya. Ya. Kita dukung gitu kan film orang lain. Ternyata datang gitu kan ya sutradaranya ya Dilan Bapak Ibu Fajar Bustomi yang sekarang menjadi kreatif director gitu kan untuk film ya film Magnet Rezeki yang insya Allah akan tayang November 2024. Modalnya datang, produsernya datang gitu Bapak Ibu ya. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, inilah yang akan kita lakukan. Kemudian maafkan semua kesalahan orang lain, kita udah bahas ini. Just reward no punishment. Buat orang lain kita cuma bisa reward no punishment ya. Nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain just reward. Kemudian homework kita adalah people skill. Maka Bapak Ibu semua ya, Assalamualaikum warahmatullahi adalah PR kita memiliki people skill ya. People skill itu adalah skill untuk melayani manusia. Maka siapa itu orang Islam ya? Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. Seorang muslim adalah ya orang yang aman darinya gitu ya, baik dalam lisannya maupun ya gangguan tangannya. Jadi seorang muslim adalah orang yang membuat orang lain tuh merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai. Pokoknya kalau ada Pak Nasrullah udah tenanglah, kita nggak bakal diomongin sama dia. Pokoknya kalau ada Suyadi gitu kan, ya ada Adri Ardiani Violet, ada Samsung A04, ada Bu Ucu Sulasti gitu ya. Aman deh kita mah gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang muslim. Seorang muslim adalah seorang yang menjaga muslim yang lain gitu kan, baik dalam lisannya maupun kata-katanya maupun juga tangannya. Maka Bapak Ibu semuanya, jadilah rahmatan lil alamin setelah ini. Bahagia ya tanpa syarat. Kita udah nggak lagi gitu kan berikan syarat kepada diri kita ya. Cari aja ridho Allah Subhanahu wa taala dalam semua ya
dalam sholat kita dan di luar sholat kita, maka insya Allah kebaikan akan datang pada diri kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ya, insya Allah ya kita akhirnya udah bahagia dah ya, bahagia tanpa kasih syarat. Kalaupun harus ada syarat, maka masukkan dia dalam sholat. Masukkan dia syarat, ya Allah aku punya syarat ya, aku mau bahagia gitu kan, tapi aku mau begini ya, dengan tadi yang sudah kita jelaskan, maka itu insya Allah Allah ridho dengan cara itu, maka Allah pun akan ridho memberikan yang terbaik untuk Anda.